Bener apa? Bener enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ada di rumah. Sekarang materi pelajaran PPKN yaitu kita bahas yaitu proses penyusunan pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Sebagaimana pada minggu kemarin kalian sudah saya terangkan yaitu makna tata urutan perundang-undangan nasional. Makna tata urutan perundang-undangan nasional. Sekarang kita membahas masalah proses penyusunan pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Kita semua tahu bahwa sumber hukum material Indonesia atau segala sumber hukum yang ada di Indonesia itu adalah Pancasila. Itu memiliki sebuah makna, memiliki sebuah arti bahwa semua produk hukum yang ada di Indonesia harus menjiwai Pancasila. Semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Jadi selain harus menjiwai Pancasila, juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini apa itu yang dimaksud Pancasila sebagai sumber hukum material Indonesia. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 ini meliputi pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Ini adalah merupakan sebagaimana tata urutan perundang-undangan kemarin, ini memiliki peringkat yang paling tinggi. Memiliki peringkat yang paling tinggi. Adapun proses pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 ini kalian sudah mengerti prosesnya, yaitu sebagaimana apa yang telah saya terangkan kemarin, yaitu dimulai dari Badan BPUPKI, yang mana BPUPKI mengadakan sebuah musyawarah, kemudian dilanjutkan oleh PPKI, kemudian memutuskan tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945 menjadi sebuah undang-undang. Yang mana dalam undang-undang itu sendiri pada ketika itu pertama memuat satu pembukaan, kemudian yang kedua adalah batang tubuh, kemudian 2 pasal aturan tambahan, dan 4 peraturan peralihan ketika itu. Ini apa itu proses pembuatan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sudah barang tentu kita harus mengawali dari persidangan BPUPKI,
dilanjutkan persidangan PPKI, disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 menjadi sebuah undang-undang yang sah bagi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, yaitu ketetapan MPR. Ketetapan MPR. Kenapa ketetapan MPR ini berkedudukan setelah Undang-Undang Dasar 1945? Kita ketahui bahwa MPR adalah merupakan bentuk kedaulatan rakyat Indonesia. MPR adalah wakil rakyat. MPR adalah wakil rakyat. Oleh karena itu, karena ini semuanya adalah bersumber dari wakil rakyat. Dari wakil rakyat berarti apa yang diputuskan oleh wakil rakyat itu berarti sebagaimana putusan rakyat Indonesia. Ini apa itu? Ketetapan MPR. Ya, ketetapan MPR. Tadi sudah apa itu dalam buku kalian untuk mengubah atau untuk menyusun itu harus ada kesepakatan antar anggota MPR. Ya, antar anggota MPR. Adapun sesuai dengan pasal ketetapan MPR, ya, sesuai dengan pasal ketetapan MPR itu ada yang ketetapannya masih berupa sementara dan MPR yang masih berlaku. Ada yang masih sementara dan ada yang masih berlaku. Itu kalian bisa lihat, yaitu pada halaman 46 pada buku LKS. Kemudian yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini adapun cara pembuatan undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, apabila undang-undang tersebut diusulkan oleh DPR, maka proses dan cara pembuatan undang-undang itu harus sebagaimana berikut. Pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Ini yang pertama. Jadi DPR itu menulis sebuah undang-undang, sebuah produk hukum secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden. Kemudian setelah DPR itu mengajukan usulan rencana undang-undang yang ditulis kepada Presiden, baru kemudian Presiden menugasi materi yang terkait tersebut, ya, materi untuk membahas rancangan undang-undang tersebut bersama DPR. Presiden, jadi setelah itu diusulkan DPR secara tertulis, baru kemudian Presiden bersama DPR bersama-sama membahas usulan rencana undang-undang tersebut. Ya, jadi di prosesnya DPR mengusulkan undang-undang secara tertulis, rencana undang-undang secara tertulis,
kemudian dibahas bersama presiden. Dan apabila antara presiden dan DPR itu sepakat apa yang ditulis oleh DPR itu sepakat disetujui oleh presiden, maka kedudukan yang semula itu adalah merupakan rencana undang-undang, maka berubah menjadi sebuah undang-undang. Jadi tadi saya ulangi sekali lagi, DPR mengusulkan rencana undang-undang secara tertulis kepada presiden. Kemudian langkah yang kedua, DPR bersama presiden membahas. Kemudian yang ketiga, apabila itu menjadi sebuah keputusan, maka itu dianggap sebagai undang-undang. Ini apabila diusulkan oleh DPR. Tetapi apabila yang mengusulkan itu presiden, ya, maka langkahnya presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada pimpinan DPR, baru kemudian DPR membahas rencana undang-undang itu kepada presiden, dibahas neh wong loro. Dan apabila rencana undang-undang itu disepakati keduanya, yaitu antara presiden dan DPR, maka itu kesepakatan itu juga menjadi sebuah produk undang-undang. Ini tolong diingat prosesnya. Kalau yang mengusulkan DPR itu bagaimana, kalau yang mengusulkan presiden itu bagaimana. Dan kemudian apabila undang-undang tersebut diusulkan oleh DPD, karena di lembaga kita sekarang itu ada penambahan, yaitu di DPD. Yaitu yang pertama, DPD mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. DPR membahas undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Kemudian yang ketiga, yaitu DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tulis kepada presiden. Presiden menugaskan menteri terkait untuk membahas undang-undang bersama DPR, dan apabila itu disepakati juga menjadi sebuah produk undang-undang. Jadi dalam proses pembuatan undang-undang ini ada 3 jalan, ada 3 proses. Bagaimana apabila undang-undang itu diusulkan oleh DPR, bagaimana apabila undang-undang itu diusulkan oleh presiden, dan bagaimana apabila undang-undang itu diusulkan oleh DPD. Ini ada cara-cara, ada proses-proses yang berbeda. Kemudian yang keempat, yaitu peraturan pemerintah. Adapun tahap penyusunan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi yang mengusulkan ini adalah para menteri, kementerian. Kemudian tahap yang kedua, yaitu penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah, bukan kementerian.
Jadi setelah rancangan itu dibuat, membuat sebuah tim, kemudian yang ketiga baru diadakan sebuah pembahasan. Dan apabila tahap ketiga yang tadi sudah pembahasan, kemudian penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Ini proses yang ketiga. Kemudian yang kelima yaitu peraturan Presiden atau Perpres. Adapun proses penyusunan peraturan Presiden sebagaimana pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pertama proses pembuatannya. Pertama yaitu pembentukan panitia antar kementerian. Kemudian yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan Presiden, kemudian baru pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Jadi yang pertama ini adalah pembuatan sebuah panitia, sebuah antar kementerian. Kemudian yang kedua adalah pembulatan, pengharmonisasian, dan kemudian pemantapan konsep tersebut, baru kemudian disahkan, ya, ditetapkan oleh Presiden. Kemudian yang keenam peraturan daerah provinsi. Adapun cara pembuatannya, pertama adalah rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD. Jadi yang pertama diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Tadi sebagaimana peraturan, ya, peraturan pemerintah. Tadi ada yang mengusulkan DPR, ada yang mengusulkan di Presiden, dan ada yang mengusulkan DPD. Ini sebagaimana peraturan daerah provinsi. Ini juga harus mencakup atau mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, tahun 2011. Pertama, rancangan perda diusulkan oleh DPRD atau gubernur. Kemudian apabila rancangan diusulkan DPRD, ya, maka diproses penyusunannya. Pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Kemudian DPRD bersama gubernur provinsi membahas, dan apabila rancangan yang telah diusulkan DPRD bersama gubernur tadi disepakati, berarti rancangan undang-undang itu disepakati oleh DPRD dan gubernur, maka setelah disepakati, rancangan undang-undang itu menjadi sebuah peraturan daerah provinsi. Dan apabila yang diusulkan oleh gubernur, nah tadi sebagaimana pada peraturan pemerintah, gubernur mengajukan rancangan kepada DPRD secara tertulis. Baru kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi, dan apabila
gubernur bersama DPRD itu mensepakati, maka itu juga menjadi peraturan daerah provinsi. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada halaman 48. Kemudian yang ketujuh yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Adapun proses penyusunan peraturan daerah kabupaten ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana prosesnya ini juga hampir sama dengan proses pembuatan peraturan daerah provinsi. Jadi apabila rancangan undang-undang itu diusulkan oleh DPR secara tertulis, daerah DPRD kabupaten itu mengusulkan rancangan undang-undang secara tertulis kepada bupati, kemudian bupati membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR itu bersama bupati, dan apabila rancangan undang-undang itu disepakati antara DPR kabupaten dan bupati, maka itu juga menjadi sebuah undang-undang peraturan daerah kabupaten. Dan kemudian sebaliknya, apabila rancangan undang-undang itu diusulkan oleh bupati, maka bupati pun harus mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR tingkat kabupaten secara tertulis, kemudian DPR kabupaten bersama bupati membahas bersama, dan apabila menjadi sebuah kesepakatan, ini juga menjadi peraturan daerah kabupaten kota. Ini apa itu proses pembuatan peraturan pemerintah mulai dari tingkat Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan pemerintah tingkat kabupaten, ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak yaitu pada buku LKS mulai halaman 45 sampai 49, ya, sampai 49. Di situ secara rinci, ya, secara rinci diterangkan, tapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Paat itu adalah secara global. Dan untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan yaitu latihan soal 2 halaman 49, ya. Kemudian kalian tulis dalam buku latihan atau dalam lampiran, kemudian kalian serahkan di kelas di sekolahan, yaitu ditaruh di meja Pak Paat. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.